this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, suatu perjalanan panjang merupakan gambaran kehidupan kita saat di dunia ini. Di saat kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, maka dimulailah satu langkah demi langkah selanjutnya untuk bisa sampai kepada tujuan. Rasul Paulus menyatakan bahwa ia belum tiba di tujuan, tetapi Rasul Paulus tahu tujuannya. Dan inilah pernyataan menurut iman Rasul Paulus. Dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Demikian yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat 8. Oleh sebab bagi Rasul Paulus, Kristus telah menjadi segala-galanya, dan memiliki Kristus itu cukup bagi Rasul Paulus. Tujuan hidup Rasul Paulus adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka hal itu dikejarnya tanpa henti dan tanpa lelah. Rasul Paulus berlari dan bukan bersantai. Seorang pelari yang sedang bertanding tidak lagi dikuasai oleh segala hal lainnya, dan terus memaksakan diri untuk berlari sampai mencapai garis akhir. Lelah dan sakit tidak lagi dirasakan. Seberapa panjangnya lintasan yang harus dilewati dan seberapa banyak rintangan yang menghadang bukan alasan untuk berhenti di tengah jalan. Seorang pelari sedang memperlihatkan bahwa perjalanan panjang tidak akan ada artinya ketika kita tidak memiliki tujuan. Bagaikan berlari di atas treadmill, seberapa lama dan seberapa jarak yang kita tempuh, kita tidak akan pernah beranjak kemana-mana, karena kita hanya akan tiba di tempat kita memulai perjalanan. Dan ternyata banyak kehidupan dari anak-anak Tuhan yang tidak mengenal tujuan akhir. Seakan-akan hidup hanya untuk dijalani sampai waktunya selesai. Dan itu merupakan kebodohan terbesar yang hanya akan mendatangkan penyesalan yang amat sangat dalam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kata tujuan menjadi kata utama dalam sebuah perjalanan. Rasul Paulus mengalami kehidupan panjang yang penuh dengan ancaman, pukulan, dan hukuman. Dan hal itu sesaat setelah ia mengikuti Tuhan. Akan tetapi kehidupan iman dari Rasul Paulus tidak dibatasi oleh kenyamanan dan keindahan. Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada kita
bahwa sukacita dan damai sejahtera tidak tergantung pada keadaan kita, atau tempat di mana kita berada, atau apa yang kita miliki. Sebab memiliki Kristus lebih dari cukup. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 10, dia berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Ketika Rasul Paulus memutuskan mengikuti Yesus, ia tahu apa yang ditujunya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Paulus tahu bahwa hidup yang dimilikinya adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan dan diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus, dan bukan hidup yang ditambah-tambahkan dalam hal nilai duniawi. Hidup ini tidak bergantung pada apa yang ada dan apa yang dapat dinikmati. Maka dari itu, ketika fokus kita salah, maka kita tidak akan pernah sampai pada tujuan yang sesungguhnya. Ketika kita masih penuh dengan diri sendiri, maka tidak akan pernah ada tempat bagi Roh Allah untuk memimpin kita sampai pada tujuan akhir. Tuhan Yesus memberkati.